Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada motor Vario Techno nih, datang dalam keluhan. Jadi remnya itu keras, rem belakangnya ditekannya itu tadi malam sih macet ya, dikeras. Setelah dibuka itu ternyata bukan dari kampas remnya yang menekan, tetapi malah dari kampas ganda kopling, teman-teman. Jadi kalau seperti ini kampas ganda koplingnya nempel begini, kampas ganda koplingnya dia nggak bergerak. Ini kampas ganda, kampas koplingnya nih, kita kampas gandanya nih, ini kampasnya masih tebel ya, jadi dia bergerak nempel ke mangkok koplingnya terus menerus. Jadi seolah-olah kayak kampas rem yang menekan terus menerus ya teman-teman, tapi ternyata keluarnya itu datangnya dari sini malah. Jadi si ini bergeraknya kurang enak, kurang lancar, jadi mengakibatkan dia untuk kembalinya itu susah. Jadi untuk setelah bergerak digas, dia nggak mau kembali, jadi menempel terus di mangkok gandanya. Jadi kayak seolah-olah kayak rem belakangnya ngerem terus ya. Pas dicoba itu rem belakangnya ditekannya itu keras. Pas dibuka ternyata dari sininya ini, pas dibuka juga ini bagusnya, walaupun kampas gandanya itu masih bagus, ini kampas gandanya masih ada, tetapi di sini nih pegangan per kampasnya ini yang ada 3 biji yang di kampas gandanya ini udah kemakan jauh deh, udah tipis banget untuk bagian sini. Ini mau nggak mau harus diganti ya teman-teman, sebaiknya harus diganti. Dan ini sekalian memperbaiki di mana oli gardannya itu ngocor terus nih teman-teman. Jadi oli gardannya merembes dari sini, biasanya dari lubang, ada lubang pembuangan itu di mana silnya udah longgar, silnya mesti diganti. Jadi sil di gardannya itu, dan sekalian kemungkinan ini sambil ganti kolahar. Coba perhatikan di sini, kolaharnya ini udah goyang nih, kolahar roda ya, kolahar roda ini yang ini nih. Jadi mau nggak mau yang bagusnya harus diganti, karena ini juga nantinya kurang enak dipakainya nih, nanti bakalan cepat rusak juga, karena ini kolaharnya udah rusak. Kalau yang seperti ini udah goyang, jadi kampas as rodanya ini bergerak agak oleng, dan ini kebocoran udah banyak ya tuh kebocorannya nih. Ini sini mesti diganti. Kita buka dulu dari sininya, kita buka dulu aja untuk melihat apa masalah yang terjadi nih ya. Yang udah pasti ini silnya harus diganti, sama kolahar as rodanya dia, as roda itu harus diganti juga. Ini bautnya pemegang ini agak lemburan deh. Gerakan dulu, kita masukkan ratnya ke tengah. Kotor banget dah bagian sini nih, di lubang udaranya yang sini kotorannya banyak nih.
kolaharnya masih bagus nih. Kolahar di pulinya, di gigi-gigi rasionya itu seharusnya masih bagus. Hanya di kolahar rodanya nih yang udah pasti oleng nih ya. Oh, udah geraknya banyak banget. Ini sekalian diganti. Kita tarik aja. Lengket. Ntar kita hasilnya ini kita ganti aja. Ini karena pergerakannya udah terlalu oleng. Yes. Banget ya, gearnya udah ambrol. Kita buka. Ini bisa kita ketak langsung. Wow, sampai ambrol ya. Kolahar nih. Saking lamanya. Ini kolahar ini sampai ambrol tuh. Tuh. Waduh, lepasnya nih. Sampai terpisah nih kolahar. Pelor-pelornya pada lepasan tuh. Sampai ambrol ya teman-teman. Lama kan. Set ya. Kolahar as rodanya sampai ambrol gini ya. Ini ngelepasnya pasti dari sini, dari kita dorong dari sana. Silnya kita buka dulu. Ini paknya bagusnya ganti sih, tapi kita dilem, tergantung dia patah, putus patah atau enggak. Kita kasih tatakan kayu buat ininya ya. Kita dorong aja dulu silnya nih. Kita ganti silnya, tapi yang repot nih melepas ininya nih. Nih dia masih menempel ya di sini nih, masih menempel nih. Pola harus sisa ininya. Kita coba masukin lagi, kita coba lepasnya. Ini kita lanjutkan buat cara pelepasan kolaharnya nih, yang nggak bisa kelepas, di mana di sini dia masih menempel. Sementara bukanya harus tetap ke satu arah ya, karena di sininya terganjal. Dia ini nggak bisa membuka mendorong dari sini. Maka kita harus melepasnya dari sini nih, dari seal itu. Untuk melepasnya kita mesti dimasukkan lagi nih pelor-pelornya ke rumah kolahar yang belum terlepas. Kita beri gemuk dulu ya, grease, biar pelornya itu enggak turun. Kita kasih grease. Ini ngeblur, kita agak jauhan di sini. Kita masukin lagi pelornya, kita masukkan di celah, pastikan di jalur pelornya ya, jalur pelor di rumah kolaharnya nih. Kita bikin kumpulin dulu, baru nanti kita bagi lagi. Ini ada sekitar 7 pelor. Ini udah 4 yang masuk, tinggal 2 lagi. Masih ada sisa nggak ya? Di sini udah nggak ada lagi deh. Cukup kan nih? Oh, ini masih ada 1 lagi nih. Kita pastikan dulu semua pelornya. Kita sisa, kita coba saat ini jangan sampai cari
yang kemakan seperti ini harus di sini ya, buat bagian pendorong. Setelah udah masuk semua pelornya, kita masukkan ke sini. Nah, baru kita bagi lagi ke sini, pembagian pelornya supaya merata. Ini udah bisa jadi seperti semula ya teman-teman. Ini tinggal dorong, kita pasang sini lagi, coba kita dorong. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan gampang, enteng, bisa kebuka. Terus lalu kita pasang ininya buat pendorongnya, as. Bismillah. Oh, udah bergerak tuh, bergerak. Tuh, udah makin bergerak ya, ini tinggal keluarnya saja. Nah, ini kolaharnya bisa kelepas. Jadi ini kolaharnya ambrol, lepas. Tuh, jadi begitu ya teman-teman cara ngelepas kolahar yang udah lepas semua tadi. Ini bisa difungsikan cara buka kolahar ini untuk kolahar roda maupun yang lainnya ya. Jika kondisinya seperti ini, itu biasanya cara membukanya seperti itu. Jangan dibuang pelor-pelornya, atau sebaiknya diganti yang dengan yang lebih baik dengan ukuran yang sama biar masuknya gampang, enteng. Oke teman-teman, ini tinggal langsung pasang. Jadi ini kolaharnya harus diganti sekalian sealnya. Nah gitu aja sih, supaya rodanya enak lagi berputar. Tadi udah oleng banget, bergerak banget. Nah, itu masalahnya. Dan untuk ini kampas gandanya harus diganti juga nih. Kampas ganda nanti kita akan ganti. Nah, itu permasalahan yang bikin ini permasalahan pada motor Vario Techno ya, yang bikin remnya keras. Dan biasanya itu kalau hidup itu jalan sendiri jika kondisi kampas gandanya seperti itu yang menempel ke mangkok, tapi di remnya dia keras. Sementara ini jalannya sendiri. Jadi penyebab rem kerasnya itu ketika oleng-oleng itu dia bergeser ke kampas, dan sekalian dari kampas gandanya dia menempel ke mangkok ganda, jadi didorongnya itu biasanya keras juga. Ya ini tinggal dilanjutkan buat pemasangan ya. Cari barangnya dulu, kolahar sama ini ya. Kolaharnya itu untuk as roda ini ada ukurannya nih teman-teman. Ini, nah kelihatan nggak, 60 garis miring 22 ya, RS, tutup plastik RS. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.